Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suang-Suang, mengapa kamu menanyakan itu? Tanya Cuping. Kakak Cuping, ketua klan Lord saat ini sangat memanjakan adik kecil Chu Feng. Aku percaya bahwa, bahkan jika Chu Feng menyebabkan bencana besar di luar, Lord Clan Chief akan bersedia memikul tanggung jawab untuknya. Demikian juga, jika ada orang yang berani membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng di dalam klan, Lord Clan Chief pasti tidak akan membiarkan orang-orang itu pergi. Kalau tidak, Lord Clan Chief tidak akan memberi Chu Feng keputusan untuk menentukan kehidupan dan kematian dua tetua tertinggi. Kita juga harus tahu bahwa tetua tertinggi adalah kekuatan pertempuran terkuat dari klan surgawi Chu kita. Jadi jika hubunganmu dengan Chu Hongyi sama dengan sebelumnya, maka kamu harus memperingatkannya dengan benar agar tidak berpikir tentang pembalasan terhadap Chu Feng. Jika tidak, mengabaikan apakah Chu Feng akan mengampuni dia atau tidak, bahkan jika dia melakukannya, ketua klan tidak akan melarangnya, kata Chu Suang-Suang. Terima kasih atas saranmu, adik perempuan Suang-Suang. Seperti yang kamu katakan, aku harus berbicara dengan Hongyi tentang masalah ini. Meskipun Hongyi sudah mulai tidak menempatkanku, tapi mempertimbangkan persaudara di masa lalu, di dalam hatinya sejak kami tiba di tempat ini, dia masihlah saudaraku. Dengan demikian, aku tidak bisa melihat ketika dia menyinggung seseorang tidak mampu ia singgung, kata Cuping. Cuping adalah pria yang suka menepati janjinya. Setelah dia berpisah dengan Chu Suang-Suang, dia segera pergi mencari Chu Hongyi. Namun setelah dia menyebutkan masalah itu kepada Chu Hongyi, dia malah ditegur dan diusir. Merasa tak berdaya, Cuping memutuskan untuk pergi. Namun karena Cuping khawatir tentang Chu Hongyi, dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Selain dia, Chu Feng juga terjaga sepanjang malam. Sejak Chu Feng mengetahui bahwa tempat kakek dan ayahnya tinggal telah direbut oleh klan Burnfield Monstrous, setelah berpikir bahwa dia tidak tahu apakah istana tempat kakek dan ayahnya tinggal masih utuh atau tidak, Chu Feng merasa seolah-olah ada api yang membakar hatinya tanpa ada tempat untuk melampiaskannya. Dia saat ini benar-benar merasa sangat tertekan. Jika kamu tidak bisa menahan amarahmu, kamu harus pergi dan mengambil kembali wilayah itu, kata si ratu. Jika aku sendirian, maka aku bisa mengabaikan segalanya dan melakukan apapun yang aku inginkan. Namun, semuanya berbeda di sini. Apa yang aku lakukan di sini akan melibatkan semua orang di klan surgawi Chu, kata Chu Feng. Apakah mereka pernah menganggapmu sebagai klan mereka? Terlepas dari Chu Qing, Chu Suang-Suang, dan juga Cuping itu, sisanya tidak menganggap kamu sebagai anggota klan mereka. Jika kamu kuat, mereka akan takut padamu. Tapi jika kamu lemah, mereka akan menggertak dan mempermalukan kamu. Adapun hidup dan mati kamu, mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Itu semua hubungan antara kamu dan mereka, dan tidak lebih dari itu, kata si ratu. Ratu, apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi dan diam-diam memeriksa Burnfield Monstrous Clan. Jika istana tempat ayah dan kakekku tinggal masih utuh, aku akan membiarkan mereka untuk sementara waktu. Namun jika mereka telah menghancurkan tempat ayah dan kakekku tinggal, aku pasti tidak akan mentolerirnya. Ucap Chu Feng dengan nada tidak bercanda. Meskipun itu hanya sebuah istana tempat kakek dan ayahnya tinggal di masa lalu, sesuatu yang tidak memiliki nilai di mata banyak orang, tapi itu memegang makna luar biasa bagi Chu Feng. Bahkan untuk Chu Feng, itu akan mirip dengan harta yang tak ternilai, dan juga sesuatu yang dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Tentu saja kamu tidak bisa mentolerirnya. Berhentilah bersikap sangat hati-hati. Itu tidak seperti Chu Feng yang aku kenal, kata si ratu. Pada saat itu, Chu Feng hanya tersenyum. Apa yang dikatakan si ratu ada benarnya juga. Kecuali jika dia kehilangan rasionalitasnya karena marah, dia memang berbeda dari saat itu. Perubahan ini tidak bisa dihindari. Saat Chu Feng bertambah tua dan mengalami lebih banyak hal, dia semakin tahu apa itu tanggung jawabnya. Adik kecil Chu Feng, kamu sudah bangun. Tepat pada saat itu, suara Cuping tiba-tiba terdengar. Chu Feng buru-buru membuka pintu. Dia menemukan bahwa Cuping tidak hanya berdiri di depannya, tetapi dia juga memiliki ekspresi gembira.
Kakak Cuping, apa yang membuatmu sebahagia ini? Chu Feng bertanya. Adik kecil Chu Feng, kamu benar-benar bintang keberuntungan kita. Tepat setelah kamu datang ke sini, Sungai Abadi mengungkapkan dirinya sendiri. Cuping berbicara dengan sangat gembira. Sungai Abadi, apa itu? Chu Feng bertanya. Adik kecil Chu Feng, keluar dan lihatlah, maka kamu akan segera mengerti, kata Cuping. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng berjalan keluar dari istana tempat dia tinggal dan melihat ke atas. Setelah melakukannya, ia menemukan bahwa langit sebenarnya telah berubah. Itu masih sangat pagi-pagi sekali, dan langit seharusnya sangat cerah. Namun, ada banyak cahaya multiwarna di langit. Cahaya-cahaya itu sangat indah. Mereka menyerupai banyak sungai multiwarna yang menutupi seluruh langit. Namun demikian, Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang, bahwa itu adalah pertanda yang mengindikasikan kalau sesuatu akan terjadi. Tampaknya apa yang disebut Sungai Abadi adalah semacam sumber daya kultivasi di alam kultivasi bela diri Ancestor. Hanya saja, sumber daya kultivasi macam apa itu? Chu Feng bertanya pada Cuping. Adik kecil Chu Feng, ini seperti yang kamu katakan. Sungai Abadi memang semacam sumber daya kultivasi. Namun, Sungai Abadi adalah sumber daya kultivasi yang akan muncul secara acak. Secara umum, itu akan muncul sekali setiap tahun. Namun demikian, tidak ada waktu yang pasti kapan itu akan muncul. Selain itu, kamu juga harus tahu bahwa Sungai Abadi telah muncul sekali pada 3 bulan yang lalu. Logikanya, tidak peduli apa, itu tidak boleh muncul lagi. Namun anehnya, itu muncul lagi sekarang ini. Lebih jauh lagi, itu muncul tepat setelah kamu datang ke sini. Dengan demikian, apa lagi selain keberuntungan yang kamu bawa yang mungkin bisa menjelaskan penampilannya? Cuping berseri-seri dengan sukacita, dan juga dengan kegembiraan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia tampaknya benar-benar percaya bahwa penampilan Sungai Abadi dibawa oleh kekayaan Chu Feng. Kakak Cuping, aku tidak mungkin menerima pujian seperti itu. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang memasuki realm cultivation martial Ancestor kali ini. Bahkan jika penampilan Immortal River benar-benar terkait dengan pendatang baru, itu tidak mungkin pasti disebabkan oleh aku. Chu Feng menjawab sambil tersenyum. Aduh, sementara memang benar bahwa banyak orang datang sekaligus, tapi sialah di antara mereka yang mungkin bisa menyamai bakat adikku Chu Feng. Orang-orang dengan bakat luar biasa pada umumnya memang memiliki kekayaan luar biasa. Adapun mereka yang memiliki kekayaan yang luar biasa, mereka secara alami akan membawa tentang hal-hal baik. Dengan demikian, kamu adalah bintang keberuntungan kami, kata Cuping. Melihat Cuping menjelaskan hal-hal kepadanya dengan cara yang serius, Chu Feng tersenyum dan tidak lagi berusaha untuk berdebat dengan Cuping. Sebenarnya, bahkan Chu Feng sendiri tidak dapat menyangkal faktanya bahwa kadang-kadang keberuntungannya benar-benar baik. Bahkan dia sendiri tidak akan berani menolak bahwa dia beruntung, dan dia juga tidak mampu melakukannya. Yang disebut Sungai Abadi, itu seharusnya benar-benar belum muncul. Chu Feng bertanya. Memang benar, itu benar-benar belum muncul. Dan cahaya di langit hanyalah tanda. Dengan menggunakan tanda itu, kita dapat menentukan di mana Sungai Immortal akan muncul. Sungai Immortal yang berbeda mengandung jumlah energi alami, dan juga pemahaman bela diri yang berbeda, kata Cuping. Tentu saja, Chu Feng mengangguk. Lalu kemudian, matanya tertuju ke langit. Meskipun matanya terlihat sangat normal, tapi Chu Feng sudah mengaktifkan mata surgawinya. Pada saat itu, cahaya yang memenuhi langit bukan lagi pemandangan yang indah bagi Chu Feng. Seluruh langit adalah peta harta karun, dan yang tersembunyi di dalam peta harta karun itu adalah rahasia ke arah Sungai Abadi. Adik laki-laki Chu Feng, berhentilah memandangi langit untuk saat ini. Semua orang telah berkumpul. Dengan kemunculan Sungai Abadi, kita harus bertindak sebagai kelompok. Jadi, mari kita pergi dan bergabung dengan mereka terlebih dahulu, ucap Cuping. Cuping tidak dapat mengatakan seberapa kuat mata surgawi Chu Feng. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa Chu Feng sedang memeriksa rahasia mengenai Sungai Abadi. Namun sebaliknya, dia merasa bahwa Chu Feng sedang kagum oleh keindahan tanda penampilan Sungai Abadi. Baiklah, Chu Feng mengangguk setelah mendengar kata-kata Cuping. Kemudian, dia mengikuti Cuping ke panggung di wilayah Chu Heavenly Clan. Saat ini, banyak orang sudah berkumpul di panggung. Chu Suang-Suang, Chu Haoyan,
Chu Huanyu dan Chu Qing juga hadir. Kemungkinan besarnya, mereka telah diberi tahu tentang apa yang sedang terjadi, dan kemudian dipanggil oleh Chu Ping. Dan selanjutnya, harus disebutkan bahwa Chu Hongyi juga hadir. Selain itu, Chu Hongyi tidak menunjukkan tanda-tanda cedera seperti sebelumnya. Ketika dia melihat Chu Feng, dia menunjukkan sedikit rasa malu. Namun demikian, dia masih terus berdiri tegak dengan kepala terangkat penuh percaya diri. Dia tidak memperhatikan Chu Feng, dan dia hanya melirik Chu Feng sebelum melanjutkan menatap langit. Pada saat itu, mata Chu Hongyi mulai bersinar. Simbol dan lambang pembentukan formasi berputar melalui cahaya di matanya. Dengan mata seperti itu yang menusuk langsung ke langit, sepertinya dia mampu melihat menembus langit yang luas sekalipun. Spiritualis dunia jubak abadi tanda ular. Chu Feng mampu menentukan kecakapan spiritualis dunia Chu Hongyi dengan satu tatapan. Sebenarnya, bukan hanya Chu Feng yang berhasil mendeteksi tingkat spiritualis dunia Chu Hongyi. Bahkan Chu Suang-Suang, Chu Haoyan, Chu Huanyu dan Chu Qing juga berhasil mendeteksi levelnya. Justru karena mereka bisa mengatakan di mana tingkat spiritualis dunia Chu Hongyi adalah, bahwa mereka tidak melihat Chu Hongyi dengan antisipasi di mata mereka seperti yang lain. Namun sebaliknya, mereka semua mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Meskipun spiritualis dunia jubah abadi tanda ular sudah tingkat yang sangat kuat, tapi itu masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Chu Feng saat ini. Setelah semua, Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah agung tanda serangga. Lalu yang membuat mereka senang, Chu Feng juga memeriksa langit. Meskipun tatapan Chu Feng tampaknya sangat normal, tapi mereka tahu bahwa Chu Feng tidak hanya melihat ke langit. Sebagai gantinya, dia menggunakan kemampuan khususnya untuk memeriksa tanda sungai abadi. Akhirnya, Chu Hongyi berhenti memeriksa langit dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Semua kerumunan mengungkapkan tatapan antisipasi ketika mereka menunggu hasil pengamatan Chu Hongyi. Kira-kira dalam 6 jam, tanda sungai immortal akan menghilang. Namun pada saat yang sama itu menghilang, sungai immortal akan muncul di wilayah barat daya wilayah Chu Heavenly Clan kami, kata Chu Hongyi. Kakak Hongyi, terima kasih atas informasinya. Kakak Hongyi, kapan kita akan berangkat? Kerumunan itu mengajukan banyak pertanyaan. Bahkan nada mereka menjadi penuh hormat dan kehati-hatian, dan reaksi mereka juga dapat dimengerti. Setelah semua, setiap kali hal seperti itu terjadi, maka Chu Hongyi yang akan memeriksanya untuk mereka. Meskipun Chu Hongyi menyatakan bahwa sungai abadi akan muncul di wilayah barat daya, tapi mereka masih harus menentukan lokasi yang tepat. Itulah alasan mengapa kerumunan yang hadir sangat mengandalkan Chu Hongyi. Namun demikian, Chu Hongyi tidak segera berbicara ketika dihadapkan dengan pandangan antisipasi kerumunan. Sebagai gantinya, dia tertawa kecil dan kemudian berkata, "Semuanya, kalian semua pasti tidak ingin melewatkan kesempatan ini kan?" tanya Chu Hongyi. Kakak Hongyi, bagaimana mungkin kita mau melewatkan kesempatan ini? Sungai abadi adalah sesuatu yang hanya muncul sekali setiap tahun. Meskipun itu tidak akan bertahan lama, tapi itu pasti kesempatan langka saat berlatih di sini. Dan sekarang, sungai abadi benar-benar muncul lagi setelah 3 bulan berlalu. Kita tentu saja tidak akan mau kehilangan kesempatan ini. Dan bahkan kita tidak mampu melewatkan kesempatan ini, kata orang banyak. Memang benar, ini adalah kesempatan yang langka. Namun demikian, memasuki sungai immortal untuk berlatih adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam kelompok. Dan aku merasa bahwa kita harus memilih seorang pemimpin, sehingga membuat tindakan dan keputusan agar lebih nyaman, kata Chu Hongyi. Begitu Chu Hongyi mengucapkan kata-kata itu, ekspresi kerumunan semuanya berubah lamban. Tanpa sadar, mereka berbalik untuk melihat Chu Feng. Mereka bukanlah orang bodoh. Mereka segera menyadari apa niat Chu Hongyi setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka tidak pernah secara eksplisit menyatakan siapa pemimpin di antara mereka di masa lalu, tapi Chu Hongyi sudah jelas adalah pemimpin mereka. Karena bagaimanapun, Chu Hongyi tidak hanya orang dengan kultivasi terkuat di antara mereka semua, tetapi dia juga memiliki teknik formasi spiritual terkuat. Di tempat seperti alam kultivasi bela diri leluhur, teknik formasi seseorang sama pentingnya dengan kultivasi seseorang. Dengan demikian, Chu Hongyi dapat dikatakan sebagai orang yang mereka semua terima sebagai pemimpin sebelum Chu Feng datang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.